Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali pada renungan pagi hari Rabu 19 Maret 2025. Dan untuk kali ini tema yang hendak kita gumul adalah berjuanglah. Berjuanglah. Sedangkan bacaan yang hendak kita baca dari firman Tuhan dari Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30. Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita bersama membaca, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh cinta kasih, kami bersyukur Engkau berkenan untuk memelihara kehidupan rohani kami. Engkau berkenan berfirman kepada kami, dan Kau memperkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan pada saat ini, kami siap untuk mendengarkannya. Hamba-Mu yang akan menjelaskannya, Tuhan berikan kemampuan menjelaskan dengan benar. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita buka Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30. Kita baca demikian. Siapa yang diselamatkan? Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Seseorang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadanya, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Lalu kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Namun ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sana akan terdapat ratapan dan gertak gigi. Ketika kamu melihat Abraham, Ishak dan Yakub serta semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama, dan ada orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir." Inilah pembacaan firman Tuhan saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, menarik, beberapa waktu yang lalu terjadi percakapan di antara beberapa warga gereja, di mana topik percakapannya adalah bahwa kalau orang ingin selamat, maka dia harus hidup kudus. Dia harus hidup kudus supaya selamat. Lalu ada yang menanggapi dan berkomentar bahwa kalau demikian, siapa yang bisa hidup kudus? Siapa yang bisa selamat?
Ini komentar dari beberapa yang menanggapinya. Memang betul menjadi sulit ketika orang bicara tentang hidup kudus dihubungkan dengan selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita tadi, terutama di ayat 24, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana supaya bisa menerima keselamatan. Bagaimana bisa menerima keselamatan. Mari kita baca, kita perhatikan ayat 24 demikian. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jelas Tuhan Yesus mengatakan berjuanglah. Jadi keselamatan itu bukan sekedar percaya ternyata. Yesus mengatakan berjuang. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Lalu apa pengertian berjuang di sini? Penting untuk kita gumuli bersama. Apa pengertian berjuang di sini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Ada dua maksudnya. Berjuang itu. Yang pertama ayat 26 sampai 27. Akan saya bacakan sebentar. Demikian. Lalu kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Ini terutama ayat 26. Jadi ternyata berjuang itu adalah yang pertama mengenal. Mengenal juga dikenal. Dan tentu juga artinya percaya menjadi murid Yesus. Jadi di sini rupa-rupanya Tuhan Yesus mengingatkan ada yang tidak dikenal oleh Yesus. Meskipun merasa mengenal Yesus, tapi Yesus tidak mengenal. Tapi Tuhan tidak mengenalnya. Kenapa Yesus mengenalnya? Karena memang dia benar-benar menjadi murid Yesus. Dia percaya pada Yesus. Jadi sesungguhnya yang pertama-tama, bagaimana berjuang itu? Berjuang untuk mengenal Tuhan, tetapi juga dikenal Tuhan. Kenapa dikenal? Karena dia jadi muridnya. Ini yang pertama-tama. Berjuang untuk menjadi murid Yesus yang benar. Ini yang kedua ayat 27 saya baca demikian. Ayat 27, namun ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hei kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Yang kedua, diingatkan bahwa berjuang itu berjuang untuk tidak berbuat jahat. Itu berarti ada kaitan dengan murid Yesus. Menjadi murid Yesus itu menjadi perjuangan kita. Perjuangan orang yang ingin selamat. Tetapi yang kedua, menjadi murid Yesus itu harus ditunjukkan dengan cara hidup benar. Tidak melakukan kejahatan. Jadi sesungguhnya perjuangannya ada dua. Yang pertama berjuang untuk tetap setia menjadi murid Yesus, mengenal Yesus dan dikenal Yesus. Yang kedua berjuang untuk hidup benar, melawan kejahatan, meninggalkan kejahatan. Itulah artinya berjuang dalam bacaan kita. Tetapi menjadi muncul pergumulan. Bagaimana atau apakah kita bisa untuk tidak berbuat jahat dalam hidup ini? Apakah hidup kita selalu mulus? Dikatakan hidup kita selalu kudus gitu ya. Apakah kita tidak pernah berbuat dosa?
Tentu tidak. Kita tetap bisa berbuat dosa. Untuk itu jawabannya dari berita Alkitab. Mari kita lihat berita Alkitab secara utuh. Jadi berita Alkitab secara utuh. Di mana pertama-tama yang kita catat bahwa kita itu diselamatkan lewat Yesus. Jadi pertama-tama kita diselamatkan lewat Yesus. Itu karena Tuhan Allah tahu bahwa kita tidak bisa selamat dengan kekuatan kita sendiri, dengan kebaikan kita sendiri, dengan kesucian kita nggak bisa suci. Maka Tuhan memberikan jalan keselamatan lewat Yesus. Dan yang kedua, ketika kita sudah menerima Yesus, ternyata hidup kita itu masih harus berjuang hidup benar. Karena kita adalah makhluk yang lemah, maka Tuhan memberikan penyertaannya lewat Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah yang berkarya untuk menuntun hidup orang beriman supaya bisa hidup benar. Sehingga hidup orang beriman itu dalam pergumulan sebenarnya, dalam perjuangan. Mau dipimpin Roh Kudus untuk bisa hidup benar, menjauhi kejahatan, atau mengikuti keinginannya sendiri yang tentu tidak selalu baik, tidak selalu benar, kadang-kadang bertentangan dengan kehendak Tuhan, sehingga kita jatuh dalam kejahatan. Nah, kalau sudah dipimpin Roh Kudus, sudah menjadi murid Yesus, kita masih berbuat jahat, kita harus secepatnya minta ampun pada Tuhan lewat penebusan Yesus. Kita sudah berjuang dengan sungguh-sungguh untuk hidup benar, tetapi kadang-kadang kita masih jatuh dalam dosa, datang pada Tuhan. Mohon ampun pada Tuhan, supaya kita benar-benar diampuni, asal kita memohon dengan sungguh-sungguh, dan dengan kesungguhan hati kita ingin untuk memperbarui hidup dengan mohon pengampunan lewat karya Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Yang pertama ditebus, ternyata masih berbuat jahat. Yang kedua dipimpin Roh Kudus supaya baik. Yang ketiga adalah jika kita sudah berjuang terus dengan sungguh-sungguh dan sering jatuh, sering berbuat jahat, pada akhirnya Allah, Tuhan Allah yang Maha Baik, akan menyempurnakan kehidupan kita, akan menutup kegagalan kita dengan anugerah penyelamatannya lewat Yesus. Ingat, keselamatan harus kita perjuangkan dengan tetap setia beriman pada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, sebagai bukti kita adalah menjadi murid Yesus, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Melawan segala kejahatan yang sering menggoda kita untuk kita lakukan. Selamat berjuang, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri renungan saat ini. Renungan ini kita akhiri dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur Engkau sudah mengajar kami, supaya kami sebagai orang beriman terus berjuang untuk mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh, sebagai penyelamat kami, tetapi juga kami berjuang untuk Kau kenal terus Tuhan, agar kami menjadi murid-Mu yang baik, yang setia kepadamu. Dan yang kedua, menjadi murid yang baik artinya kami harus menjauhi perbuatan jahat. Hidup kami harus berjalan pada jalan Tuhan. Ternyata hidup benar, hidup jauh dari segala kejahatan juga tidak mudah bagi kami.
Oleh sebab itu ketika kami sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, sudah dipulihkan hubungan kami dengan Tuhan Yesus, kami masih harus berjuang untuk tetap bisa hidup benar. Dan Engkau yang mengasihi kami, memberikan pendampingan lewat karya Roh Kudus, sehingga perjuangan kami adalah perjuangan mau dipimpin Roh Kudus atau tidak. Atau kami menuruti keinginan-keinginan kami sendiri yang sering jatuh dalam dosa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa setelah kami berjuang untuk hidup benar, sudah dipimpin Roh Kudus, dan kami masih tetap jatuh dalam dosa. Kami yakin bahwa akhirnya Tuhan, Engkau yang akan menyempurnakan hidup kami yang tidak sempurna ini Tuhan. Dan Engkaulah yang memberikan keselamatan bagi kami. Tuhan, saat ini kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Berkatilah kami, berkatilah pergumulan kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak menaikkan doa kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, sehingga mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Tugirah Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Harjatmi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Maryatin Subardi, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Bu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, dan orang-orang tua kami lainnya yang kami tidak sebutkan saat ini. Tetap Kau dampingi semua Tuhan. Kau berikan kekuatan iman di tengah pergumulan kelemahan tubuh mereka. Kami juga berdoa untuk pemulihan kesehatan bagi yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Cahyo Mutadi, Bapak Iska Pujaesa, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Ibu Erni Tanasib, dan Ibu Maria Utami, anak kami Nasya Alana. Berkatilah mereka semua, sembuhkan mereka Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk kehidupan jemaat-Mu GKJ Sarimulyo, setiap keluarga Tuhan dampingi satu persatu. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup, yang masih studi, Engkau berkati semuanya tanpa kecuali. Demikian juga yang berusaha mencari rezeki untuk kebutuhan keluarganya, Tuhan berkati. Bapa, kami berdoa untuk majelis gereja-Mu dalam pelayanannya. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan berat. Hadir, angkat mereka, dan teguhkan mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Berkatilah bangsa kami yang saat ini masih dalam keprihatinan, baik dalam masalah ekonomi, juga masalah-masalah yang berkaitan dengan kerukunan, yang juga berkaitan dengan keadaan bangsa kami yang saat ini tentu banyak dan masih banyak terjadi kejahatan di mana-mana, bencana alam di mana-mana. Tuhan berkati bangsa kami. Kami mau menaikkan doa kami ini
Hanya dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Amin. Demikian renungan saat ini. Tuhan berkati kita semua sampai bertemu kembali pada kesempatan yang lain. Shalom. Amin.